Jadi berkaitan dengan tradisi liak dan leak dalam masyarakat Bali, dalam dinamika masyarakat Siwa Buddha Tantra di Bali ini, ritual atau sarana upakara dan upacara itu menjadi salah satu syarat yang sebetulnya menurut aturan-aturan kode etik dalam Aji Pangiwo dan juga dalam Aji Panengen itu ada yang diwajibkan, artinya menjadi mutlak. Tetapi dalam kesempatan ini saya mohon maaf, tidak mungkin akan mengatakan itu semua dalam ruang publik karena bisa disalahgunakan. Gitu ya, sebab hal-hal tertentu dari komponen upacara itu jika disalahgunakan bisa membahayakan diri orang yang bersangkutan, bisa juga nanti membahayakan bagi masyarakat sekitarnya jika ternyata salah di dalam pengeterapannya itu. Nah, bagian ini memang bagian yang sifatnya rahasia di dalam tradisi pembelajaran ilmu tantra ya, atau ilmu Bhairava di dalam kode etik sekolah Bhairava atau sekolah tantra ini. Tidak semua bisa ditampilkan, tapi jika memang ingin mengetahui dan ingin memang berguru secara benar, harus mencari guru dalam hubungan sebagai guru dan murid. Nah, barulah bisa mengerti tatanan upacara, tatanan ritual yang digunakan dari mulai proses pembersihan diri, persiapan melakoni ilmu Aji Pangiwo, atau melakoni ilmu Aji Panengen, atau melakoni di antara kedua-duanya sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari keseimbangan kosmos. Nah, itu akan dituntun oleh seorang guru. Nah, karena nanti ini akan bisa berbahaya bagi yang coba-coba ya, coba-coba secara bebas tanpa mengikuti kode etik yang ada di dalam kitab Dharma Pangleakan ini atau Dharmaning dari Pangiwo ini. Jadi ada Dharma Weci di sana yang menata kode etik dari mereka yang menekuni pembelajaran melalui jalur Aji Pangiwo ini atau yang dikenal sebagai Nirwarti Kadarman ini. Sementara kalau yang Prawarti Kadarman juga ada tantra di situ yang juga mengikuti aturan-aturan kode etik yang harus ditaati. Sebab kalau tidak, bisa saja dirinya sendiri akan menjadi korban dari proses belajar itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam sistem ritual ini juga ada simbol-simbol yang disakralkan. Ada simbol-simbol yang rahasia dan mengandung kekuatan magis. Misalnya ada rajah ya. Ada rajah, gambar-gambar yang bernilai magis dan aksara-aksara kuta mantra yang ada di situ yang sebetulnya menurut pandangan kasat mata itu hanya sekedar huruf, tapi bagi dunia yang menekuni atau tradisi yang melakoninya, huruf-huruf yang ada dan rajah yang ada itu bisa dihidupkan, memiliki potensi atau memiliki energi potensial untuk dihidupkan dan dilakoni secara nyata. Karena itu maka dalam konteks ini liak dan leak ini bukanlah semata-mata mitos, tapi ini memang bagian dari fenomena dunia nyata kita. Kalau saya membaca sebuah naskah tentang Geni Wirocana yang berhubungan dengan Ki Balian Batur, yang berhubungan dengan Raja Mengui, itu jelas di sana gambaran tentang sosiologi bagaimana raja harus menaklukkan Ki Balian Batur dengan anak-anaknya yang perempuan dan hanya satu yang laki-laki. Dan mereka sangat ahli dalam ilmu leak. Dan raja harus menaklukkan itu supaya bisa terjadi ketentraman di dalam wilayah kerajaannya. Itu bukan mitos, tapi memang ilmu yang nyata ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu maka bagian-bagian ini tidak bisa dikatakan secara terbuka karena dia memiliki kode etik yang sangat ketat dan memiliki tingkat kerahasiaan, istilahnya ajewere, dan juga ada sistem proteksi pengetahuan yang selama ini memang ditaati oleh para murid dan juga oleh para guru di dalam dunia tradisi Siwa Buddha Tantra ini.